Halo viewers, welcome back again to my YouTube channel. Oke viewers, so di video kali ini saya mau kongsikan sama kamu satu lagi case yang boleh dikatakan case ini ada cuk sedikit lah, ataupun kalau kamu nampak dalam konten saya, kamu rasa pun macam nih, kamu tertanya-tanya ataupun kamu rasa macam dolah. Oke, dan apakah dia guys? So, seorang bapak berusia 55 tahun sanggup mencabul anak dia atau merogol anak dia sebanyak 12 kali guys, dan dia meminta agar perbuatan dia itu dimaafkan untuk dimandulkan. So viewers, apakah pendapat kamu dan apakah pandangan kamu pasal video ini? So jangan lupa saksikan sampai habis video saya sebelum kita masuk ke pembahasan ya guys. Let's check it out. Alright viewers, case ini tidaklah video sebab yalah macam biasa, case yang biasa saja berlaku, tetapi boleh dikatakan case ini sudah terlebih batas. Seorang bapak kandung sanggup buat macam tuh, dan budak tuh berumur 13 tahun. Dan yang paling sadis nih guys, viewers di luar sana, dimana bukan saja bapak dia sendiri yang merogol anak dia ini, tetapi abang dia sendiri yang berumur 15 tahun juga melakukan perbuatan yang sama. Oke, polis cakap sama dia nih, kenapa dia sanggup buat begitu? Dia bilang dia tidak sanggup untuk melihat adik dia tuh apabila setiap malam adik dia tidur, jadi dia tidak sanggup melihat dia punya badan konon. Yang pun tidak tahu lah, tapi coba kamu bayangkan viewers, mungkin dia tidur pakai baju dalam saja, dan dimana dia cakap lagi terpengaruh dengan video-video yang bukan-bukan. Tetapi yang bagus deh nih guys, bapak dia nih meminta untuk dia dimandulkan sebagai ganti atas perbuatan dia sama anak dia sendiri yang berumur 13 tahun tuh, dan permintaan dia tuh telah ditunaikan. Oke, dan case ini sebenarnya berlaku di Indon, bukannya berlaku di tempat kita. Tetapi viewers, tidak mustahil juga lah kan, macam saya cakap dalam video-video saya sebelum ini, perkara macam begini, case-case seperti begini tidak mustahil akan berlaku di negara kita sendiri, tetapi bukanlah kita minta. Oke, walaupun kita tidak minta benda-benda seperti begini berlaku, tetapi manusia di luar sana kita tidak tahu niat dorang macam mana. Kita tidak dapat baca punya niat tuh apa yang dorang mau buat. Kalaulah kita tahu dan kita dapat baca dong punya pikiran, oke, mungkin kita masih boleh untuk tentang dorang ataupun halang dorang lah kan, macam tuh. Tetapi memang kita tidak tahu, bila terjadi sudah kita tahu, dan kadang-kadang ada benda yang terjadi tetapi kita tahu selama bertahun-tahun baru kita tahu. Macam case ini guys. Oke, bapak tuh sudah buat perbuatan tuh dari tahun 2018 dan tahun 2021 nih baru dia tertangkap. Oke, jadi masa tuh budak tuh baru berumur dalam 10 tahun lah, so masih kanak-kanak guys, masih kanak-kanak. Memang rasa sangat kasihan lah. Mungkin budak tuh akan mengalami trauma kan, sebab dia dari kecil sudah kena begitu. Mungkin dalam pertanyaan viewers di luar sana akan cakap macam begini, kenapa budak tuh tidak laporkan sama dia punya ibu? Kenapa? Bagi saya lah, dia tidak bagi tahu disebabkan mungkin dia takut. Mungkin bapak dia nih ugut dia lah macam-macam. Kalau dia bagi tahu mungkin dia akan dibunuh, ataupun kalau dia bagi tahu mungkin dia akan dipukul, macam tuh. Dan yang kita tahu viewers, kalau budak nih bila sudah diugut macam tuh dia akan merasa takut. Tetapi ada sesetengah budak di luar sana yang dia takut juga, tapi dia akan tetap beritahu sama ibu dia sebab dia takut yang perbuatan tuh akan dibuat balik oleh pemangsanya. Dalam case nih, beliau tuh dia cakap sama polis yang dia bilang guys, perbuatan tuh dia buat semasa bini dia sedang memasak di dapur dan sedang keluar, sedang memasak guys. Macam mana ibu dia nih tidak tahu sedangkan dia di dapur memasak? Mungkin anak tuh tidak teriak ataupun apalah kan, mungkin saja anak tuh suka kok, tapi mustahil lah budak tuh suka, masih budak guys, tidak tahu apa-apa, dan dia tidak tahu yang benda tuh benda yang haram. Mungkin lama kelamaan budak tuh pun mungkin suka, tetapi kenapa boleh kedepatannya guys? Mungkin juga budak tuh rasa tidak tahan, dia beritahulah sama dia punya ibu sendiri yang dia telah dibuat seperti begitu oleh bapak kandung sendiri dan abang kandung dia sendiri yang buat macam begitu guys. Kenapakah bapak tuh sanggup untuk buat begitu sama anak dia, sedangkan itu darah daging dia guys? Mungkin beliau nih tidak tahan, ataupun dia punya bini jarang bagi dia, salah satu begitulah guys. Ataupun dia sudah puas sama bini dia, ataupun mungkin budak nih menarik hati laki. Yalah viewer, di luar sana banyak yang budak-budak zaman sekarang nih mengalahkan yang sudah berumur-umur 20-an ke atas. Ada yang masih belas-belas tahun pun dia punya physical tubuh badan sudah nampak macam dewasa, dan
pandai menghiaskan diri dorang lah, mengalahkan orang-orang yang dewasa nih, umur 20-an, 30-an. Ya, dorang menampakkan diri dorang sudah tua. Jadi mungkin lah begitu. Ya, kita tidak tahu lah guys. Saya pun tidak tahu. Jadi tuh saya punya pendapat sajalah guys. Oke, itu yang apa yang saya pikir dan itu yang apa yang saya tengah rasakan. Tapi tidak mustahil kan viewers akan terjadi seperti begitu. Apa yang saya rasa lucu di sini guys, ataupun apa yang saya rasa lawak di sini, dimana bapak dia minta dimandulkan. Ya, saya rasa mungkin itu adalah pembalasan yang setimpal juga, dan itu adalah atas permintaan dia punya bapak sendiri, bukanlah atas pihak polis yang beri hukuman seperti begitu, tetapi pihak polis menerima hukuman yang apa yang dia minta. Oke viewers, kamu rasa apa yang dia minta hukuman begitu, kamu rasa itu oke ataupun tidak? Kalau saya rasa lagi bagus dia dimandulkan supaya dia tidak buat lagi. Sebab orang nih guys, kita tidak nampak orang manis di bibir saja, tetapi kalau orang cakap ya dia menyesal itu ini, kalau dia tidak dikenakan hukuman yang timpal apa semua, mungkin dia tidak akan sedar. Kalau dia kena begitu dimandulkan mungkin lah, tapi bila sudah dimandulkan nih kalau saya ataupun bagi saya, kalau setakat minta dimandulkan, mungkin dia akan buat balik kan. Sebab kalau dimandulkan saja nih guys, ya lah macam yang viewers tahu, bila dimandulkan nih kita tidak akan mendapat anakan. Oke, tapi kita masih boleh buat benda begitu kan viewers. Coba kamu pikir, ataupun viewers kamu rasa dia minta begitu adakah sesuai ataupun tidak? Oke, kalau saya memang tidak berapa sesuai lah. Sebab kalau dia dimandulkan saja kemudian dia dilepaskan, mungkin dia akan buat balik. Sebab dia rasa tidak akan beranak bah. Sebab apa? Sebab saya sudah mandul. Ya, dia sudah mandul, balik-balik lagi dia boleh buat kalau begitu. Lagi bagus dihukum gantung ataupun penjara seumur hidup kan. Perbuatan seperti beginilah perbuatan yang dipanggil sebagai lebih daripada batas, perbuatan yang memang kejam, perbuatan yang keji, boleh menyebabkan anak-anak itu menjadi trauma. Bila anak-anak nih sudah menjadi trauma sampailah besar, bila dong nampak benda begitu depan mata dorang boleh terimbas kembali apa yang telah dilakukan sama diri dorang sendiri. Macam yang hal begitu akan sentiasa dorang bawa sampai dorang kebesar. Tetapi kalau kamu jenis orang yang cepat lupa benda tuh mungkin, dan itu akan mempengaruhi dia punya diri guys. Mempengaruhi dari segi apa? Mempengaruhi dari segi dia punya kehidupan dia akan berubah. Tidaklah 360 derajat, tetapi mungkin 90 derajat berubah, yang dorang akan menjadi seorang pendiam ataupun dorang akan menjadi seorang yang penakut. Macam tuh guys. Ya, itulah viewers terpertamanya kepada ibu bapak di luar sana. Ini adalah pengajaran buat kamu. Kiranya kamu mau dengar ataupun tidak, ya terpulang daripada kamu. Kalau kamu tidak sayang anak kamu, oke, janganlah sampai buat begitu. Janganlah rosakkan dorang dari kecil, ataupun janganlah rosakkan dorang punya marwah. Memang sangat memalukan guys, dan itu juga akan memalukan diri kamu sendiri. Tercemar kau punya nama. Sayangilah anak anda, janganlah buat seperti begitu. Banyak case-case begini viewers yang berlaku di luar sana. Kalau mau cakap dorang tidak sayang, susah juga. Tidak sayang, dorang buat begitu tapi sayang juga. Itu bukan sayang nama dia guys, itu sayang setan. Mungkin lah. Oke viewers, itu saja pembahasan saya dalam video pada kali ini. Sekiranya anda suka dengan video saya ini, jangan lupa share sama teman-teman anda di luar sana. Dan satu lagi viewers, jangan lupa klik button subscribe, klik button lonceng. Satu lagi, jangan lupa klik button like. Ya, itu dia. Dan yang paling penting guys, klik button lonceng agar kamu tahu update-update video terbaru daripada saya. Mantul. So viewers, bertemu lagi kita di next videos ya. Peace yo. Uang ajo punya bapak. Yo.